Kepergian Utha Likumahua ke haribaan Sang Pencipta tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga saja, namun juga bagi kerabat serta para sahabat yang mencintainya. Rasa sedih dan kehilangan sudah pasti menyelimuti hati mereka, karena mengingat begitu besarnya harapan untuk kesembuhan Utha. Mereka tidak menyangka jika Utha yang sempat membaik, kini telah tenang dalam tidur panjangnya. Lantas, adakah firasat yang dirasakan keluarga serta kerabat sesaat sebelum beliau menghembuskan nafas terakhirnya? Kalau firasat sih nggak ada, yang ada harapan. Ya. Jadi kami tidak berfirasat apa-apa, tidak ada firasat dan tidak mengharapkan hal yang tidak baik terjadi. Yang saya harapkan adalah adik saya sembuh kembali seperti sedia kala. Keinginan dia tuh dia pengen ke Bogor. Dia pengen habis operasi itu dia istirahat di Bogor gitu kan. Makanya kita juga mau makamin papa di Bogor gitu. Saya sih nggak ada firasat apa-apa, cuman waktu tadi pagi saya dengar berita bahwa beliau koma, memang sempat shock gitu. Saya bingung kok kena koma lagi ya gitu. Saya ada firasat kemarin, karena kemarin tuh hampir setengah hari saya nyanyiin itu lagu, hati saya sedih. Padahal kan harusnya saya latihan aja, karena kita kan ada mau acara tanggal 30. Harusnya latihan biasa aja, karena kan kita udah tahu dia udah operasi, udah seneng. Mudah-mudahan dia udah pemulihan terus udah gitu sembuh gitu ya. Jadi kemarin tuh setengah harian saya nyanyi lagu itu kok saya nangis gitu. Sedih hati saya rasa itu firasat. Tidak mudah rasanya merelakan kepergian seseorang yang semasa hidupnya menorehkan begitu banyak kenangan. Inilah yang dirasakan para sahabat serta kerabat yang mengenal betul siapa sosok almarhum. Sejuta kenangan manis tentu tidak akan lekang termakan waktu, meski kini almarhum sudah berada di sisi Sang Halik. Lantas, apa saja kenangan manis yang tercipta antara almarhum dengan kakak tercintanya, Benny Likumahua, serta anak Abraham Likumahua? Banyak sih kalau kenangan manis, tapi ketika dia masih kecil, ya. Karena ketika udah dewasa, apalagi ketika udah berkeluarga, ya kita udah masing-masing jalan sendiri-sendiri ya. Jadi sudah tidak ada lagi kenangan-kenangan seperti itu. Tapi waktu kecil ya. Dari dia masih kecil, saya main musik dari masih kecil, saya udah main musik. Dan setiap hasil saya main musik, hasilnya selalu saya ingat buat dia. Saya beli mainan buat dia, segala buat dia. Ke sekolah saya tiap hari mengantar, jemput dia pakai mobil mana. Jadi sangat dekat dengan dia. Kenangan yang nggak bisa dilupain, yang pasti baru-baru ini sih. Ya dimana itu dia akhirnya setelah dia sakit. Terus dia bilang gitu kan kalau ya dia sebut nama saya, nama kakak, nama mama, semua disebut sama dia. Dia bilang saya sayang semua, dia bilang gitu. Tidak hanya Benny Likumahua selaku kakak kandung almarhum yang memiliki sejuta kenangan manis bersama Utha. Namun para selebritis yang mengenal sosok beliau tidak begitu saja mudah melupakan kenangan demi kenangan yang pernah tercipta saat Utha masih sehat walafiat dan semangat berkarya. Banyak ya, yang pasti tadi ketika di Twitter semua bicarakan masalah Utha, lalu mereka menulis mengenai lagunya yang ada takdir apa ya, esok kan masih ada. Itu saya nangis sekali karena tuh saya ingat bagaimana dia membawakan itu lagu. Cukup dekat karena kita juga karena satu label dan kita pernah bikin satu single judulnya Maafkan Kasih. Sehari sebelum dia dioperasi itu begitu saya nyampe udah ada Tante Titi Puspa sama Mbak Kamle Malik. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, terus Tante Titi masih bilang begini malah, Utha kalau umpamanya kan dia belum bisa ngomong benar. Jadi tapi tangan kiri itu kan oke, kecuali kanan. Nah karena dia kiri jadi Tante Titi masih bilang kalau misalnya dia nggak jelas, dia bisa belajar tulis. Jadi misalnya aku mau minum dong, dia tulis aja gitu. Itu yang saya sempat dengar. Terus ya kalau sama saya kan sama dia kan main mata gitu, gitu kan bercanda gitu udah. Tapi waktu dia belum dioperasi, itu tepatnya itu bulan lalu, waktu saya di rumahnya, itu kita di tempat tidur sama-sama Dina Mariana, duduk sama dia, tidur bareng sama dia, ngobrol-ngobrol, peluk-pelukan, nyanyi-nyanyi, tapi dia juga ikutan nyanyi yang sepatah, satu kata terus berhenti, terus nanti kalimat berikutnya dua kata kayak gitu loh. Tapi dia excited aja, dia nggak kayak kelihatan kayak stres gitu, dia cuma sedikit bingung aja.
Yang berkesan sih waktu saya manggung bareng ya. 2008 saya terakhir manggung sama beliau dan sama papa saya. Kita bikin event di Jogja, kita bikin Likumahua Reunion kita sebutnya, dan dia main sama band saya. Saya bikin aransemen dari lagu-lagu dia yang lama, kayak lagu Esokan Masih Ada sama Tersisa Lagi, kita aransemen ulang. Ya buat saya itu berkesan karena saya punya kesempatan untuk mengaransemen lagu-lagunya dia yang dari dulu saya udah tahu banget gitu, saya udah hafal dan saya suka nyanyiin juga dari masih kecil gitu. Sang legendaris memang telah pergi, tapi segala kenangan, karya, dan sosoknya yang di mata orang-orang sangat baik akan selalu tersimpan di dalam hati. Berjuta doa mengalir deras dari para sahabat dan kerabat yang begitu merasa kehilangan. Selamat jalan Uta Likumahua. Semoga engkau tenang dalam tidur panjangmu. Karyamu akan tetap abadi. Doa buat Papa ya, semoga Papa diterima di sisi Tuhan. Ya, Papa yang pasti sekarang udah lepas dari semua rasa sakitnya, Papa sekarang udah tenang. Kita semua tentu mengharapkan dimudahkan semua jalannya, dan tentunya kita mengharapkan juga dia akan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ya, saya berharap semoga Kak Debbie beserta anak-anak dikuatkan dan harus saya yakin pasti Kak Debbie tegar juga ya. Dan saya berharap juga bukan saya berharap, maksudnya kita semua dari adik-adik ya, teman-teman atau kita semua akan tetap mengenang ya karya-karya dari